bendera. Sedang di tempat penaikan bendera. Teruskan. Halo netizen, apa kabar Anda hari ini? Saya Letdalo Suplai Dunita kembali hadir menemani Anda selama beberapa menit ke depan dalam Nevi News edisi Rabu 21 Oktober 2020 dengan beberapa informasi yang menarik yang kami siapkan untuk Anda. Ya netizen, baru saja kita lihat prosesi pemukulan lonceng di TNI Angkatan Laut di mana pelaksanaan ini dilaksanakan setiap harinya. Ini merupakan salah satu tradisi Angkatan Laut. Lonceng bukan hanya sebagai penanda waktu, tetapi sebagai pergantian waktu penjagaan serta penanda bahaya dan juga apabila ada keadaan darurat. Selain itu, makna pukulan lonceng hanya 8 kali karena mitos pelaut-pelaut zaman dahulu kala, pukulan lonceng tidak boleh lebih dari 12 kali. Kenapa? Karena apabila itu terjadi akan terjadinya musibah dan bencana di lautan. Sampai saat ini tradisi pemukulan lonceng selalu dipertahankan dalam rangka pengisian jiwa ketentraman dan rasa santun di kalangan TNI Angkatan Laut. Ya netizen, sekarang saya berada di pintu utama Markas Besar Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, di mana seluruh tamu dan anggota yang memasuki Mabes TNI AL harus mengikuti peraturan yang telah ditetapkan. Berikut Nevi News hari ini. Berita pertama, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono menerima pelaporan Korps Kenaikan Pangkat 1 tingkat lebih tinggi Pati TNI Angkatan Laut bertempat di lobi utama Gedung RM Marta Dinata, Mabesal, Jakarta Timur. Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono yang didampingi Wakil Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Madya TNI Ahmadi Heri Purwono menerima laporan Korps Kenaikan Pangkat 1 tingkat lebih tinggi 6 perwira tinggi TNI Angkatan Laut bertempat di Gedung Utama Mabesal Cilangkap, Jakarta Timur. Keenam pati yang menerima kenaikan pangkat yaitu Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Laksamana Madya TNI Harjo Susmoro, Gubernur Akademi Angkatan Laut Laksamana Muda TNI Tunggul Suropati, Tenaga Pengajar Bidang Pertahanan dan Keamanan Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia Laksamana Muda TNI Budi Setiawan. Kemudian Direktur Penelitian dan Pengembangan Keamanan Laut pada Deputi Bidang Kebijakan dan Strategi Badan Keamanan Laut Republik Indonesia Laksamana Pertama TNI Suhartoyo. Kepala Dinas Penerangan Angkatan Laut Laksamana Pertama TNI Julius Wijoyono, Kepala Biro Kerjasama dan Hukum Sekretaris Utama Lemhanas RI, Brigjen TNI Marinir Siswoto. Sebelumnya 6 pati TNI Angkatan Laut tersebut telah mengikuti acara laporan kenaikan pangkat yang dipimpin langsung oleh Panglima TNI Marsikal TNI Hadi Cahyanto di Aula Gatot Subroto, Denma Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Selanjutnya datang dari Kupang. Latihan praktek Taruna-Taruni Akademi Angkatan Laut Angkatan ke-68 tahun 2020 menggunakan KRI Makassar 590 tiba di Kupang, disambut oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur Victor Laiskodat dan berbagai tarian tradisional dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Berikut liputannya. Latihan praktek Jalasesa Taruna Akademi Angkatan Laut Angkatan ke-68 tahun anggaran 2020 yang menggunakan KRI Makassar 590 dengan Komandan KRI Letkol Laut Pelaut Haryono sandar di Dermaga Mako Lantamal 7 Kupang. Sebelum turun ke dermaga dilaksanakan protokol kesehatan yang ketat dengan pemeriksaan suhu tubuh dan rapid test, serta penyemprotan disinfektan oleh tim Diskes Lantamal 7 Kupang. Tiba di dermaga Mako Lantamal 7 Kupang, KRI Makassar 590 disambut dengan persembahan tari tradisional NTT Duduk Baluk, pengalungan selendang kain tenun oleh Gubernur NTT kepada Komandan KRI Makassar 590 dan perwakilan Taruna dan Taruni peserta Latek Jalasesa tahun 2020. Selepas itu dilaksanakan kegiatan courtesy call ke pejabat pemerintah Provinsi NTT, city tour dan olahraga bersama dengan seluruh personil Mako Lantamal 7 Kupang,
beserta Jala Senasri Korcap 7 dan Lantamal 7 Kupang Laksamana Pertama TNI IG Kompiang Aribawa saat menyambut kedatangan KRI Makassar 590 menyampaikan latihan Jala Sesa yang melibatkan seluruh taruna tingkat 2 Angkatan 68 Akademi Angkatan Laut ini memberikan pengalaman kepada para taruna tentang peran dan fungsi pangkalan dalam memberikan dukungan kepada unsur-unsur operasi TNI dan TNI Angkatan Laut. Berikutnya dari Lanal Maumere. Guna mendukung pemerintah dalam program ketahanan pangan di masa pandemi COVID-19, Komandan Posal Labuan Bajo melaksanakan penebaran bibit ikan kerapu di dalam keramba jaring apung nelayan binaan Lanal Maumere di Pulau Kukusan, Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Guna mendukung pemerintah dalam program ketahanan pangan bahari di masa pandemi COVID-19, Komandan Pos TNI Angkatan Laut Letnan 2 Laut PM Dedi Erwantoni beserta prajurit Posal Labuan Bajo melaksanakan penebaran bibit ikan kerapu di dalam keramba jaring apung nelayan binaan Lanal Maumere di Pulau Kukusan, Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, NTT. Sebelum dilaksanakan penebaran ke keramba apung budidaya, bibit ikan kerapu yang baru datang dari Bali ini terlebih dahulu ditebar di bak sirkulasi selama kurang lebih 2 jam untuk adaptasi. Kemudian dilaksanakan pemindahan dan penghitungan ulang bibit ikan kerapu dengan jumlah 1.600 ekor untuk ditebarkan di keramba jaring apung. Ya netizen, demikianlah seluruh rangkaian informasi Navy News hari ini. Selalu patuhi protokol kesehatan dan tetaplah berada di rumah apabila tidak ada keadaan mendesak. Take care yourself and take care your family. Jalsefa Jaya Mahe, justru di laut kita jaya. Terima kasih dan sampai jumpa.